semua yang sudah. Shalom, balik lagi ke Voice of Hope, Suara Pengharapan. Hari ini sama-sama kita mau belajar kerendahan hati mengalirkan kesembuhan. Diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 14-15. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya satu pemberian dari hambamu ini." Naaman adalah panglima perang yang berhasil dihormati raja dan disegani rakyat. Namun di balik segala kejayaannya, ia mengidap penyakit kusta. Kondisi fisik yang membawa aib sosial dan spiritual pada zamannya. Dalam pencarian kesembuhannya Naaman, ia akhirnya diarahkan kepada Nabi Elisa di Israel, yang memberinya perintah sederhana namun mengejutkan, mandi 7 kali di sungai Yordan. Reaksi awal Naaman mencerminkan keangkuhan manusia. Ia tersinggung, marah, hampir menolak petunjuk yang sebenarnya adalah jalan pemulihannya. Di sini letak pelajaran besar dari kisah ini. Kesembuhan sejati hanya mengalir melalui kerendahan hati. Ada 3 poin yang kita sama-sama mau belajar. Yang pertama, dari ayat 14, kesembuhan tidak datang dari status, tapi dari ketaatan. Naaman terbiasa diperintah dan dihormati, namun untuk menerima mukjizat ia harus melepaskan jubah keperkasaannya dan menjadi seperti seorang anak kecil yang taat. Firman Tuhan berkata, "Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan." Tindakan ini bukan hanya reaksi fisik, melainkan simbolis sebuah pernyataan kerendahan hati dan ketaatan. Naaman turun yang secara harafiah dan rohani, ia menanggalkan egonya, melupakan asal-usul bangsanya, dan tunduk kepada perintah Allah melalui nabinya. Di kehidupan kita saat ini, banyak orang mengharapkan mukjizat, namun enggan untuk tunduk. Kerendahan hati bukan sekedar sikap manis, tapi jalan pembuka bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup manusia. Yang kedua, kesembuhan memulihkan tubuh dan iman diambil dari ayat 15. Setelah mandi 7 kali, tubuh Naaman pulih seperti seorang tubuh anak. Tapi mukjizat yang lebih besar adalah perubahan hatinya. "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Kesembuhan jasmani hanyalah awal. Naaman mengalami pertobatan dan pengakuan akan Allah yang benar. Inilah buah dari kerendahan hati, bukan hanya tubuh yang disembuhkan tetapi imannya juga dibaharui. Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan penyakitmu, Ia menyembuhkan hatimu agar engkau mengenal Dia dan percaya kepada penyembahannya. Yang ketiga, kerendahan hati adalah saluran dari anugerah. Dalam Alkitab, kerendahan hati selalu menjadi karakter yang Allah hargai dan lawan dari kesombongan. Dalam Yakobus 4 ayat 6 menegaskan bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Naaman mendapatkan kasih karunia bukan karena kebesarannya dia, jubahnya dia, tetapi karena ia merendahkan diri sama seperti ia mengalir ke tempat yang paling rendah. Demikian pula anugerah dan kesembuhan Allah hanya mengalir ke dalam hati yang mau merendah. Kisah Naaman adalah cermin bagi setiap kehidupan kita. Banyak orang bergumul dalam penderitaan secara fisik, emosional, bahkan spiritual, tetapi menutup diri dengan kesombongan, gengsi, arogan, dan juga keraguan. Padahal kesembuhan sudah disediakan Tuhan, yang Ia tunggu hanyalah kerendahan hati kita untuk taat dan percaya. Semoga memberkati. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juni, Strength in Diversity. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Rajawali Family Ministries. Tuhan memberkati. Karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan.